Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arista Amalia dari kelas manajemen 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Supply Chain Management atau SCM dan juga Distribution Network Design atau Supply Chain. Supply Chain dan SCM atau disebut juga dengan rantai pasok itu sangat penting bagi perusahaan karena juga perusahaan secara otomatis dapat mengetahui target pasar yang ingin dituju dan juga dapat menentukan perencanaan untuk kedepannya. Supply chain adalah jaringan perusahaan yang secara bersama bekerja untuk memproduksi dan mengantarkan suatu produk hingga ke tangan pemakai akhir. Berikut yang merupakan masuk di dalam supply chain yaitu ada supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Supply chain adalah jaringan fisik dan juga perusahaan yang terlibat di dalam pemasok bahan baku merupakan metode, alat, pendekatan dalam pengelolaannya. Supply chain management berorientasi pada urusan internal juga eksternal perusahaan yang menyangkut hubungan dengan perusahaan-perusahaan partner. Pendekatan SCM adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Untuk area cakupan SCM atau Supply Chain Management, yang pertama ada kegiatan merancang produk baru atau product development. Untuk yang kedua, kegiatan mendapatkan bahan baku atau procurement. Selanjutnya ada ketiga, kegiatan merencanakan produksi dan persediaan atau planning and control. Yang selanjutnya ada kegiatan melakukan produksi atau production. Dan yang terakhir, kegiatan melakukan pengiriman atau distribution. Nah, ini untuk pertanyaan, apakah perusahaan di Indonesia telah menerapkan SCM dalam perusahaannya? Jawabannya adalah pada hakikatnya semua memiliki metode atau pendekatan dalam mengelola supply chain mereka. Namun, tidak semua dari mereka yang menerapkan pendekatan yang integratif dan kolaboratif seperti itu. Tetapi di sini ada contoh untuk beberapa perusahaan di Indonesia yang sudah menerapkan sistem ini, seperti Unilever, Nike, Nestle, Starbucks, Samsung Electronics, Walmart, dan Adidas. Dan juga masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada tantangan dalam mengelola supply chain. Di sini tantangan pertama yaitu kompleksitas struktur supply chain. Di sini adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Lalu tantangan yang kedua ada ketidakpastian. Ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat, seperti ketidakpastian pembeli, ketidakpastian pengiriman, harga, kualitas maupun kuantitas, dan juga yang terakhir ketidakpastian internal seperti kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, tenaga kerja, waktu, dan kualitas produksi. Distribution Network Design atau desain lokasi distributor. Distributor itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan produk dari tingkat supplier hingga tingkat konsumen. Lokasi penting bagi perusahaan untuk menempatkan kegiatan operasional. Maka dari itu, penting untuk menentukan strategi lokasi. Untuk yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi lokasi. Untuk yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Itu harus dekat dengan pasar atau dekat dengan jangkauan penduduk. Untuk yang kedua, resiko nilai tukar mata uang. Yang ketiga, kedekatan dengan supplier. Yang keempat, kedekatan dengan pesaing atau clustering. Untuk yang terakhir ada metode penentuan lokasi. Yang pertama ada location factor rating. Di sini mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi, dan faktor yang dipertimbangkan faktor baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Dianalisis dengan cara mengkuantifisir semua faktor. Untuk yang kedua ada Center of Gravity Techniques. Teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah. Metode ini memperhitungkan jarak lokasi pasar atau jumlah barang yang akan dikirim dan biaya pengiriman. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.